kita pada malam hari ini adalah diberi judul ownership. Ownership ataupun pemilik. Ownership, pemilik. Kita akan berbicara tentang ownership ataupun pemilik. Berdasarkan firman Tuhan, ownership ataupun pemilik maksudnya seseorang yang mempunyai sesuatu itu. The owner, ownership, yang memiliki, yang mempunyai sesuatu itu. Jika itu rumah, so pemiliknya adalah contohnya rumah kami, pemiliknya Joshua. Ya, jadi kenal dia yang punya rumah itu. Okay. Yang ownership. So kita akan bicara, dia kawanmu ownership. Minuman yang ada padamu itu kamu punya. Okay, owner, own it. Okay, it's okay. Ownership maksudnya pengertiannya adalah milik kamu, milik saya, milik dia yang owner sesuatu itu. Handphone kamu yang ownernya, okay? Yang miliknya. Sudah beli dikte, so kamu lah yang punya. So itu maksudnya ownership di dalam firman Tuhan. Yang pertama, kita lihat dulu sama-sama kita membaca Yohanes 10 ayat 10. Baca dulu ini sebelum kita masuk di dalam penguraian ownership kita. Mari sekali berdiri semua baca dalam tafsiran ini yang di atas di screen. Wah, puji Tuhan, screen kita besar, senang membaca ya. Lebih jelas tadi, perkataan yang besar. Kalau cukup kita lihat jauh pun sudah senang. Oke, so lihat di depan sudah cukup senang. Kita baca bersama. 1, 2, 3 baca. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Oke, ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Silakan duduk. Jadi ini Tuhan Yesus yang berbicara. Kita semua tahu yang pencuri itu adalah iblis. Oke, dia datang mencuri, membunuh dan membinasakan saja. 3 agendanya yang semua tidak mau. Karena dia mencuri, membunuh, membinasakan hidup manusia. Tuhan Yesus datang, dia berkata di dalam Amplified Bible, saya baca untuk kita karena semua paham bahasa Inggris supaya kita uraiannya lebih lebar sedikit ya, extension itu dalam ada Amplified, ada besar sedikit. Oke, perhatikan Yohanes 10 ayat 10. The thief comes only in order to steal and to kill and destroy. I came that they may have and enjoy life and have it in abundance to the full till it overflows. Wow. Ini yang Tuhan Yesus katakan. Dia datang memberi kehidupan berkelimpahan, abundant. Di dalam tafsiran pengertiannya adalah the Zoe kind of life, Z-O-E. Maksudnya kehidupan yang diberkati Tuhan, menikmati, enjoy life dan feel dengan abundant Tuhan. Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, bahkan overflow. So yang memberinya adalah Tuhan Yesus. Tapi pencuri tadi datang mencuri, membunuh, membinasakan. So Tuhan Yesus katakan, aku datang supaya kita ada harapan dan memiliki hidup. Dan memilikinya bukan sekadar memiliki hidup, tetapi overflow the goodness of God, Zoe kind of life. Ini yang Tuhan janjikan kepada kita. Tidak ada rencana Allah dalam Yesus Kristus yang membunuh, membinasakan, mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi dia datang memulihkan apa yang hilang, dia restore kembali. Dia memberi hidup dengan segala kelimpahan. Oke, so ingat pengertian satu ayat ini dan kita masuk di dalam topik kita yang ownership tadi. Ownership yaitu berdasarkan firman Tuhan. Kita ingin bicara berdasarkan firman Tuhan. Yang pertama, bumi ini, the earth, the world. Bumi ini milik siapa?
Firman Tuhan katakan bumi ini miliknya Tuhan Allah kita di dalam Mazmur 24. Bumi yang pertama miliknya Tuhan, Dia yang ownership-nya. Dia yang mempunyai bumi karena Dia adalah pencipta alam semesta. Dia adalah creator. Dia yang menciptakan bumi. So, Dia yang memilikinya. Tetapi kita lihat juga bumi yang daripada Dia yang adalah miliknya diberikan kepada manusia. Yang sovereign owner-nya adalah Tuhan Allah kita. Tapi diberikan kepada manusia untuk didiami. Untuk manusia mendiami, untuk mengusaha dan bertanggung jawab atas governance, penjaga apa yang milik Allah pencipta. Oke, bumi milik Allah, Dia yang menciptakannya, tapi diberikan kepada manusia untuk menjaga, bertanggung jawab sebagai penjaga miliknya Tuhan kita. Bumi ini bukan milik kita, miliknya Tuhan. Kita diberi kepercayaan untuk menjaga kehidupan di atas bumi ini. Menanam buah, menanam bunga, menghiasi taman itu tanggung jawab kita. Begitu juga yang merusakkan bumi, manusia. Tapi bumi diberikan kepercayaan kepada kita. Oke, so ini yang pertama, tempat kita diam. The earth belong to the Lord and the fullness thereof. Mazmur 24. So, Dia yang pemilik bumi ini. Amen. Dia Allah kita yang memiliki bumi ini, pemiliknya. Dan yang kedua, sebagai orang Kristen, kita adalah umat Tuhan, ditebus oleh darah Yesus. Bukan semua manusia miliknya Tuhan. Memang Dia pencipta semua manusia, tapi pemiliknya. Orang Kristen adalah miliknya Kristus. Kita telah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Amen. So kita miliknya Tuhan. Dia yang mempunyai kita. Kita menjadi milik kepunyaannya karena Dia menebus kita. Pengertian penebusan ataupun redemption adalah Dia beli kita menjadi miliknya. Semua manusia dari Genesis adalah jatuh dalam dosa, jadi terpisah daripada Allah. Terpisah. Walaupun manusia Allah satu-satunya menciptakan, the only creator God, semua manusia datang dari Tuhan Allah kita pencipta. Tapi tidak semua miliknya. So orang Kristen dikatakan miliknya Tuhan Allah karena ditebus. Kita dibeli dengan harga. Ditebus adalah redemption, buy back. Okay? Jadi kita walaupun dalam dunia bukan milik dunia, kita telah ditebus, dimiliki Tuhan. Dia beli kita. Amen. Dia yang beli kita menjadi milik punyaannya. Ada harga. Dia membeli kita daripada dunia, daripada iblis. Apabila kita menerima Dia menjadi Tuhan yang selamat kita telah ditebus. Itu maksudnya penebusan. Semua orang untuk diselamatkan harus penebusan supaya menjadi milik Kristus. Tapi orang Kristen, maksudnya orang Kristen adalah orang pengikut Yesus, untuk mengikut Yesus. Kita telah ditebus menjadi milik punya Tuhan. Dalam Roma 3 ayat 23 sampai 24, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. So kita adalah umat tebusan. We are the redeemed child of God. Bukan kita akan melakukannya, itu Kristus yang telah melakukannya. It is finished. Ya kawanmu, it is finished. Dia yang melakukannya. So youth, ada yang belum baptis, ada tahun yang baptis. Karena semua tak percaya. Siapa yang percaya Tuhan, angkat tangan. Ya, semua kita percaya. Ini penting. So semua kita qualified, dipanggil untuk memberi diri baptis. Bukan baptis menyelamatkan, tetapi penting karena Tuhan Yesus yang suruh. So jangan kita kehilangan berkat itu, ya. So youth yang belum dalam tahun ini, berilah dirimu di baptis untuk kebaikanmu. Walaupun baptis itu tidak menyelamatkan, tapi Tuhan Yesus itu selamat yang suruh kita. Oke, ada beberapa anggota kita yang belum baptis, kita dorong galakan karena Tuhan Yesus yang suruh. Kita implement saja. Walaupun baptis bukan menyelamatkan,
Tapi kita masih di dunia ini, so kita ikut perintah Tuhan. Dia suruh kita percaya kepada Dia. Setelah kita percaya kepada Dia, kita dibaptis. Karena jika Tuhan ambil kita pada malam ini, tiba-tiba kita datang, semua kita diangkat ke surga. Semua kita selamat. Kenapa? Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, karena kita telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kasih high five kawanmu semua. Supaya sebelah kanan kita kasih high five. Semua high five. Itu good news, kita ditebus, ya. Karena bukan kita, tapi karena Kristus, because of Christ. So harga hidup kita dalam tangan Tuhan. Dia yang menebus kita, sangat berharga di mata Tuhan. So orang Kristen adalah miliknya Tuhan. Dia yang pemilik kita. Dia yang ownership kita. Dengan darahnya Dia membeli kita. So ini pengertiannya. So anak muda, kamu adalah umat tebusan Kristus, miliknya Tuhan. Oke, ada dua poin yang dilihat sini. Aplikasinya, yang pertama tadi, dunia bumi ini sekian lama durationnya, pinionya hidup manusia dunia ini. Sekarang 2000 tahun lebih sudah kan, 3000 kan. Berapa ribu, tapi kita tidak tahu sampai bilang. Tapi ini masih masa anugerah, masa the church age. So sekian lama elevation yang Tuhan berikan kepada bumi ini, kepada manusia untuk penjaga bumi ini. Miliknya Tuhan bumi ini diberi kepercayaan kepada manusia as of now. Orang Malaysia, orang Amerika, orang Israel, semua ada tempatnya. Di dalam Malaysia itu ada Israel, ada Miri, ada tempat kejadian. So diberi allocation tanggung jawab di bumi yang adalah milik Tuhan, diberi kepercayaan kepada manusia untuk penjaga pengusaha dunia ini. Kalau orang timbakan atau pembuat sawit, diberi company perintah beri dia PL, provisional release, untuk sementara. Tapi tidak boleh sambung-sambung kata orang. Tapi maksudnya PL itu adalah profesionalis saja. Diberi statement diberi kepada company ini untuk berusaha menanam sawit dan sebagainya, buat rumah, buat sawit dan tanam kayu. So perintah as of the allocation yang Tuhan berikan kepada negara. So state land itu miliknya negara itu, diberikan kepada company untuk mengusahakan. So diberikan PL. So profesionalis saja. Dunia ini miliknya Tuhan, tapi diberi kepada manusia. Now, berapa tahun pun lamanya dunia ini, manusia diberi tanggung jawab. Sama ada untuk kebaikan usaha dunia, perkara dan dunia, atau merusaknya, itu tanggung jawab manusia. Tetapi ada masanya Tuhan akan mengambil milik kepunyaannya. Amen. Karena dia berhak, karena dia punya. Amen. Dia punya. Jadi sekarang ini dia berikan kepada manusia supaya manusia mengusahakannya. Allah berikan kepada manusia dan tanggung jawab untuk menjaga bumi diletak di atas bahu manusia yang menghuni dunia ini. Rusaknya dunia, Tuhan masih beri kebebasan untuk apapun yang dia suka lakukan di dunia ini. Masa PL itu, masa allocation masa itu. Pada masa kedua dia akan ambil yang ada miliknya. Dia akan atur kembali buat dunia baru. Kata firman Tuhan. So sekarang ini memang milik dia, tapi dia berikan kepada manusia. Itulah kita berdoa Tuhan dapat campur tangan. Karena apa yang terjadi di dunia ini, manusia yang bertanggung jawab untuk kita menghadirkan Tuhan datang. Kita berdoa, kita beri permission kepada divine intervention untuk datang ke dunia ini. Karena dia tidak datang begitu saja kalau tidak dijemput. Itu adalah transgression. Itu adalah melanggar peraturan. Iblis melanggar peraturan. Tapi Tuhan orderly. Dia masih memberi kepercayaan kepada manusia untuk menjaga. Dan apabila kita berdoa, mohon Tuhan datang,
dia dapat datang. Dia siap datang, mereka Tuhan siap datang untuk menolong kita dalam dunia ini. Tapi harus diberi invitation dengan doa kita, invite the presence of God. Amen. Karena dunia ini diberikan kepada kita untuk menjaga kebaikan yang merusaknya juga tanggung jawab manusia, letak di seluruh manusia. So sebagai orang percaya, itulah kita minta Tuhan dengan doa kita datang. Your kingdom come, your will be done on earth as is in heaven. Tuhan sengaja kita berdoa demikian supaya dia datang. Kita juga perlu memohon wisdom dari Tuhan untuk mengatur hidup kita di dunia ini, mengatur negara. Itulah negara yang mengandalkan Tuhan diberkati, karena Tuhan dapat campur tangan. Karena negara itu mengandalkan dia, invite dia, minta wisdom daripada dia. So negara yang mengusir Tuhan daripada tempat negaranya pasti bahaya. Tapi rata-rata di dunia ini tidak semua negara yang opposed to God. Di dalam negara yang jahat sekalipun, yang tidak percaya pada Tuhan, seperti North Korea, banyak orang Kristen di situ. Seperti di China juga banyak orang Kristen. Itulah Tuhan masih menetapkan saksi-saksinya di depan orang yang tidak percaya, supaya ada peluang mereka mendengar kabar baik itu. Tetapi dunia ini diberikan kepada manusia PR-nya. Kita diberi untuk menjaga, memelihara dunia yang milik Tuhan. Pada suatu ketika seorang ini dia akan ambil miliknya, milik kepunyaannya. So manusia diberi kebebasan untuk memilih. Nah, yang kedua, sebagai orang Kristen yang telah ditebus oleh Yesus, we are the redeemed child of God. Kita adalah umat tebusan Tuhan. Tujuan kita di dunia ini, aplikasinya adalah karena kita telah ditebus oleh Yesus, kita adalah milik kepunyaannya. Segala sesuatu yang dalam hidup kita waktu kita di dunia ini, tujuan kita, the purpose, kebahagiaan, kepuasan hati, success, heart desires, keinginan hati kita seperti job, pekerjaan, ataupun teman hidup kita, dan panggilan tertinggi kita, semuanya kita cari dan kita dapat di dalam Kristus Yesus. Semuanya kita dapat dan temui dalam Yesus, karena dia memberi hidup yang berlimpahan tadi. So sebagai orang Kristen yang telah ditebus dari Yesus, yang menjadi miliknya Tuhan, firman Tuhan katakan, whatever you do in words or deed, apa yang kamu lakukan, apa saja yang kamu lakukan, perbuat, whatever you do in words or deed, dengan perkataan dan perbuatan, harusnya menyenangkan di Tuhan, berkenan di depan Tuhan. So kebahagiaan kita di dalam Yesus. Teman hidupmu di dalam Yesus kamu temui. Amen. Kenapa kawanmu? In Christ. Saling pasanganmu in Christ. Ada tersedia. Bukan di luar Christ. Di dalam Yesus. Itu yang membahagiakan, itu yang memberi happiness dalam hatimu dan purpose dalam hatimu. Makanya cari semua itu di dalam konteks Kristen, dalam Kristus. Whatever you do, kata firman Tuhan. Yang kedua, apa yang dilakukan cari dalam Tuhan, ya. Karena kata ditebus dari Yesus, semua provision and occasion itu di dalam dia, bukan di luar dia. Telah ada disediakan bagi kita. Yang ketiga, tanggung jawab kita adalah abide in Christ, tinggal di dalam Kristus. Karena kita milik kepunyaannya, dia yang punya kita. So dia beri instruction bagi kita. Kolose 2 ayat 1-9. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalamnya. Tetap, bila kamu tetap di dalam Kristus, ya, hidup di dalam Yesus. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu.
menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dia, dalam Kristus berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Nah, dalam semuanya firman Tuhan beri instruksi, tetapi manusia diberi kebebasan, freedom of choice. Sama orang Kristen diberi freedom of choice, sama orang manusia di dunia juga. Mereka diberi kebebasan untuk melakukan sesuatu, sama ada menyenangkan dari Tuhan atau tidak, merusakkan dunia atau membangun dunia. Ini masa manusia. So mereka diberi kebebasan. Dan bagi orang Kristen juga kita diberi kebebasan. Dan pilihlah di dalam Kristus, carilah dalam Kristus. Nah, yang kita baca tadi ada 2 rencana dalam hidup ini. There are 2 plans for our life di dunia ini. Yang pertama adalah God's plan for our life, yaitu dalam Yohanes 10:10 tadi. Tapi Iblis juga menyediakan rencananya, plan untuk hidup manusia di dunia ini. Nah, sebagai orang percaya, we belong to Christ. We are owned by God in Christ. Kita dimiliki oleh Allah dan Yesus. Dia telah menebus kita. Dan di dalam Yesus Kristus, Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Yeremia 31 ayat 3. Saya baca untuk kita, tafsiran baru. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ya, dalam Yesus Kristus, God love us with an everlasting love. Ini plan Allah bagi kita, setiap kita di dalam Yesus Kristus. Dia datang memberi kita hidup dalam segala kelimpahan firman Tuhan tadi. Dan dalam Roma juga firman Tuhan Paulus menulis quotation tentang janji Allah. Karena aku yakin, Roma 8 ayat 38 dan 39. Karena aku yakin bahwa kematian maupun kehidupan, para malaikat maupun para pemerintah, masa kini maupun masa depan, baik kuasa apapun, ketinggian maupun kedalaman, baik apapun yang lain dalam seluruh ciptaan, tidak akan dapat memisahkan kita daripada kasih Allah yang di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Stay in Christ. Stay in Christ. Stay in Christ. Mari beri bukan bagi dia. Buat mereka bagi dia. 1, 2, 3. Haleluya. Oke, itu aja dari kita. So dimanapun kita berada, kalian tidak akan di sini terus. Kalian akan melanjutkan. Sudah tidak bekerja di jauh. Tapi ingatlah firman Tuhan, ya. Masih ada di sini sebagai kuasa bertanggung jawab atas kehidupan rohani Anda. Kuasa akan memberi yang terbaik untuk mempersiapkan, membekal kamu melangkah ke dunia. Waktu kamu di situ nanti kamu sudah dilengkapi, dikuatkan dengan iman. Oke? So ingat firman Tuhan, waktu ada di sini, kamu pada suatu hari akan fly like a bird. Katakan kepada kamu, fly like a bird, free like a bird. Okay? Free, tapi firman Tuhan guide kita. Okay? So dimanapun Anda berada, ingatlah pesan firman Tuhan untuk kebaikanmu. Okay? Karena kamu tidak akan di sini terus, kamu akan pergi in the world. Kamu in the world but not of the world. Kamu adalah of God. So pemilik kita adalah Tuhan pencipta alam semesta dalam Yesus Kristus. Amen. Mari kita doa sebelum